KPK sendiri sudah melakukan penyitaan terhadap mobil yang diduga pemberian Wawan pada Catherine tadi malam pasca ia menjalani pemeriksaan di KPK. Tetapi status Catherine sendiri sampai saat ini masih sebagai saksi. Tetapi mengapa ketika sejumlah wanita yang diduga terjerat kasus pencucian uang Wawan berani tampil dan angkat bicara, sosok Irwan Syah yang namanya disebut karena memiliki hubungan kerjasama dengan Wawan seolah hilang dan bungkam dalam persembunyiannya. Seperti halnya kemarin, Giselle harus rela menjalani photo session tanpa didampingi Gading Martin. Fotonya sih sebenarnya iseng aja buat koleksi. Karena aku ngeliat kan Rio kayaknya sama semua orang udah foto gitu, sama semuanya dia udah pernah dan hasilnya bagus-bagus banget. Jadinya kemarin pas ada kesempatan ketemu terus ditawarin foto, jadi seneng banget. Si Gading tuh iri, pasti. Jadi dia pasti mau dong difoto juga sama Rio, lihat aja. Udah siap-siap aja kita. Berarti sesi berikutnya ya Iya, berdua. iya. Berarti post wedding pada tangan ya. Konsep datang tergantung baju ya. Alih-alih jarang bertemu dengan Gading, Giselle pun mulai dilanda konflik di dalam kehidupan rumah tangganya. Giselle tiba-tiba saja berubah menjadi sosok yang pencemburu. Lalu apa yang membuat Giselle mendadak menjadi posesif? Benarkah hal ini dipicu oleh kesibukan Gading Martin? Belum ada yang terlalu cobaan berarti yang aneh-aneh gitu ya. Masih yang wajar-wajar aja mengenai waktu ketemuannya kapan, kalau sibuk, mengenai apa kadang-kadang cemburu-cemburu kecil ya gitulah lucu-lucu nggak apa-apa. Apa ya, daripada kalau hubungan flat-flat terus kan juga kan kayaknya gimana gitu. Aku lakukan sih nggak pernah ngebatasin apa nggak pernah. Hal lumrah memang jika di dalam rumah tangga muncul konflik-konflik kecil yang dianggap sebagai bumbu dalam sebuah pernikahan. Sebagai pasangan yang berkarir di dunia entertain, Gading dan Giselle sama-sama memiliki jam kerja yang tidak ada batasnya. Namun, selama 6 bulan berumah tangga, pasangan ini memang belum terlihat tanda-tanda akan hadirnya calon buah cinta di antara mereka. Mungkinkah Giselle memang tengah menanti anugerah terindah itu agar dapat mengobati gundah gulananya jika sedang berjauhan dengan Gading? Kalau emang dikasih ya syukur, cuman belum. Nanti, rencananya sih tahun ini atau tahun depan gitu. Nggak ada yang nunda, nggak ada yang nahan-nahan, nih kapan sih dikasihnya, ya syukur gitu. Jadi kita sekapan dikasih kepercayaan sama Tuhan lah gitu. Giselle memang beruntung memiliki suami yang lebih dewasa darinya. Kematangan berpikir serta sikap mengalah Gading ini justru membuat Giselle diuntungkan. Hal inilah yang membuat ia optimis jika bisa melangkah bersama Gading melalui gelombang rumah tangga. Trying to apologize. You're so ugly when you cry. Please. Just Dia emang punya pasangan yang bisa sejalan gitu, cocok terus emang saling ngerti gitu. Mas Gadingnya juga kayaknya banyak ngalah juga. Apa ya, rahasianya sih nggak tahu ya, paling komunikasi, terus saling ngerti aja, banyak maklum, terus apa ya,
Sebenarnya kita sih juga baru 6 bulan ya, juga belum apa-apa gitu dibanding orang-orang yang lain yang berumah tangga udah berpuluh-puluh tahun apa. Kita masih banyak belajar, cuman ya dengan segini sih aku sih optimis bisa menjalani rumah tangga yang baik sama Gading nanti gitu. Doa dan harapannya ya semoga ke depan bisa baik-baik, langgeng sama Mas Gading juga, hubungannya baik, kerjaannya lancar, sehat, bisa nabung, bisa punya momongan juga. Pokoknya semuanya deh. Setelah artis seksi Jennifer Dunn dan Rebecca Richman disangkutkan dengan Tubagus Hairiwardana alias Wawan, kini giliran model cantik Catherine Wilson dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Catherine yang datang ditemani oleh kuasa hukumnya ke kantor KPK, diduga sementara oleh KPK telah menerima mobil mewah dari suami Airin Rahmi Diani, wali kota Tangerang Selatan. Lalu apakah mobil pemberian Wawan ini juga sebagai kompensasi profesi Catherine sebagai pemain sinetron? KPK sendiri sudah melakukan penyitaan terhadap mobil yang diduga pemberian Wawan pada Catherine tadi malam pasca ia menjalani pemeriksaan di KPK. Tetapi status Catherine sendiri sampai saat ini masih sebagai saksi. Tetapi mengapa ketika sejumlah wanita yang diduga terjerat kasus pencucian uang Wawan berani tampil dan angkat bicara, sosok Irwan Syah yang namanya disebut karena memiliki hubungan kerjasama dengan Wawan seolah hilang dan bungkam dalam persembunyiannya. Memang benar hari ini ada pemeriksaan atas nama Catherine Wilson. Dia dipanggil, diperiksa sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU dengan tersangka ECW. Penyidik memperoleh informasi bahwa ada pemberian mobil ya, terkait dengan TCW ini kepada Catherine Wilson. Karena itu penyidik memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Penyidik memang memperoleh informasi bahwa ada pemberian mobil. Karena itu kan diklarifikasi tadi. Apakah benar yang pertama. Yang kedua, kalau benar dalam konteks apa gitu. Misalnya yang kemarin kan ada beberapa saksi yang anggota DPRD misalnya mengaku dipinjemin, ada yang mengaku karena hubungan kerja ya, secara profesional. Itu silakan aja. Jika tidak ada aral melintang, Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan kembali menggelar sidang kecelakaan maut yang melibatkan Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianti hari ini. Jika minggu lalu Aki J tak hadir dalam persidangan dan terpaksa sidang ditunda, lantas akankah hari ini Aki J beserta Ahmad Dhani akan memiliki nyali untuk menghadap hakim? Bisa anak tetap harus hadir ya, tapi sidang kita lakukan tertutup, tidak seperti terhadap orang dewasa yang terbuka untuk umum. Agenda sidang pertama seperti biasa adalah pembacaan surat dakwaan. Nanti itu akan dilakukan pada sidang pertama tersebut. Yang penting semua pihak hadir di situ ya. Sidang itu kan bisa lancar manakala ada terdakwanya. Ini kan perkara anak, jadi bukan seperti perkara yang biasanya perkara yang orang dewasa. Perkara anak itu harus ada paling tidak itu terdakwanya. Kemudian orang harus dampingi orang tua. Ada juga pihak Bapas. Dalam hal ini ada juga pengacaranya. Ada jaksa dan ada hakim. Apabila komponen ini tidak terpenuhi,
Inilah klimaks dari kecelakaan maut yang telah merenggut 7 korban nyawa yang melibatkan Aki J, bocah berusia 13 tahun. Sebagai ayah, tentunya Ahmad Dhani memiliki kegusaran akan nasib Aki J yang hari ini duduk di kursi pesakitan. Lantas seperti apa sesungguhnya kesiapan ayah dan anak ini untuk bertemu dengan hakim? Kalau mengenai istilah pasang badan, kita tidak mencampuri hal tersebut.